Ini adalah kekacauan di ruang sidang yang harus Anda lihat dan dengar untuk mempercayainya. Jangan rampok saya. Kamu menangkap saya. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Seorang pengacara dari Oklahoma dijatuhkan ke tanah oleh petugas selama sidang setelah hakim yang kesal menyatakan dia melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Jadi, apa yang dia lakukan sampai begitu mengejutkan? Sudah saatnya kalian mendengar sisi ceritaku. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Wah, mari kita bahas yang satu ini. Seorang pengacara dari Oklahoma mendapat masalah besar setelah bisa dibilang adu mulut sinis dengan seorang hakim dalam kasus hak asuh membuatnya masuk penjara. Kenapa? Karena kamu melakukan penghinaan langsung terhadap pengadilan. Dia berteriak padaku. Rob B. Hopkins menjalankan Hopkins Law and Associates di Oklahoma City selama 13 tahun. Dia telah mewakili klien di seluruh negara bagian dalam kasus yang melibatkan hukum imigrasi, hukum keluarga, dan hak sipil. Tapi sekarang dia justru berada berhadapan dengan hukum. Jadi, mari kita uraikan ini. Semuanya dimulai pada 5 Februari 2026 di Pengadilan Distrik Potonta County. Hopkins mewakili ibu dari seorang anak dalam sengketa hak asuh. Sekarang Hopkins mencoba berargumen bahwa ada masalah yurisdiksi karena kliennya tidak pernah tinggal di Potonta County. Suasana sudah tegang sejak awal. Sepertinya ruang sidang sudah penuh. Jadi jika saya bisa kembali ke argumen saya akan sangat menghargainya. Jadi hakim tidak menyukai kenyataan bahwa klien Hopkins tidak hadir secara langsung dan mengumumkan bahwa dia mengetahui ada surat perintah penangkapan untuknya terkait masalah lain. Hopkins mengklaim bahwa sebelumnya dia diberitahu bahwa boleh menghadiri sidang secara virtual. Tetapi ketika dia menelpon untuk konfirmasi pagi itu, mereka memberitahunya bahwa dia harus segera datang ke pengadilan. Hopkins berhasil datang, kliennya tidak. Sekarang, saat Hopkins mencoba mengajukan argumen yurisdiksinya, dia malah terlibat adu argumen dengan hakim dan juga pengacara lawan. Oke, kamu keluarkan dokumen itu dan tunjukkan paragraf mana yang harus saya baca hari ini. Dan sekali lagi, Di sini, surat pernyataan dari Julian Kramer. Itu dilampirkan untuk mendukung kehadiran khusus dan permohonan penghentian perkara. Pendidikan anak yang bersekolah. Paragraf A, B, C, D, E. tentang apa? Surat pernyataan Juliane Kramer. Paragraf nomor 3. Tempat tinggal selama persidangan. Sejak awal, bahwa OQW telah tinggal secara terus-menerus dan eksklusif bersama hakim. May I state my grounds? Ya Pak, silakan. Ini kesaksian dengar-dengar. Itu adalah pernyataan tertulis Anda. Saya adalah bagian dari pengadilan ini. Diam, Dia terus-menerus menyela, tapi Anda belum menegurnya sekalipun. diam. Biarkan dia setidaknya menyelesaikan ucapannya. Aku belum bisa menyelesaikan ucapanku. Selesaikan ucapanmu. Yang mulia, saya menghargai bahwa surat pernyataan dilampirkan pada permohonan. Tetapi tetap saja itu adalah keterangan dari orang lain. Saya keberatan karena saya tidak bisa melakukan pemeriksaan silang terhadap ini. Anda tahu, itu bukan saksi. Itu hanya kursi kosong. Saya senang. Saya tidak tahu sudah berapa lama Tuan Palmer berpraktik. Saya tidak mengenalnya, tapi saya yakin lebih lama dari saya. Dan dia pasti pernah berdebat soal yurisdiksi tanpa klien hadir sekali atau 2 kali. Saya cukup yakin. Pak, Anda benar-benar tidak tahu. Tidak ada bayangan sama sekali. Izinkan saya memberitahu pendapat saya. Saya merasa frustrasi karena klien Anda tidak ada di sini. Jangan mengganggu sidang lagi. Ya, Bu. Saya merasa frustrasi karena klien Anda tidak ada di sini. Saya merasa frustrasi mengetahui bahwa ada surat perintah penangkapan untuknya yang mungkin ada hubungannya dengan ketidakhadirannya di sini. Saya tidak tahu. Saya belum selesai dengan argumen saya. Dan saya juga belum selesai dengan pernyataan saya. Anda menyela lagi. Jangan melemparkan dirimu. Saya tidak melemparkannya. Itu jatuh dari bangku. Tolong berhenti mengatakan hal-hal yang tidak benar, Bu. Pak, Anda punya ruangan penuh saksi. Benar, saya punya. Saya meletakkannya. Benar, saya meletakkannya dan itu jatuh. Saya tidak jatuh. Dan tenanglah, saya tidak marah dan saya tidak berdebat. Anda tidak membiarkan saya mengemukakan argumen. Wajah saya tidak memerah, Bu. Tidak. Jadi, catatan persidangan kita mencatat apa yang kita berdua katakan.
Ini sudah jelas sekali bahwa wanita ini tidak akan hadir di pengadilan ini karena dia memiliki surat perintah penangkapan. Kita sedang mencuri kebelapan. Itu tidak benar dan kamu sudah siap. Jangan libatkan aku Ini stabil. atau menembak ke arahku. Aku tidak akan meletakkannya di sini. Tidak, kita berhenti. Sekarang pada titik ini, Hopkins menuduh hakim menargetkannya karena dia adalah pria transgender. Dan dari sana, semuanya memburuk dengan sangat cepat. Jangan sakiti aku. Jangan sakiti aku. Apa kamu akan melemparku? Berhenti melawan. Aku tidak melawan. Oke, letakkan tanganmu di belakang. Berhenti melawan. Kamu tahu persis apa yang sedang terjadi. Aku tidak bisa berjalan. Aku sedang dibanting. Tenang saja, jalan ke sana, tenang. Jangan rampok aku. Kamu tidak bisa menghalangiku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu bernapas. Kamu menyakitiku. Kamu menambilku. Jangan pikir kamu bisa bicara padaku seolah aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Letakkan tanganmu di belakang tubuhmu. Aku nggak bisa bernapas. Kawan, aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Aku nggak bisa bernapas. Rekaman kamera tubuh dari petugas tambahan menunjukkan mereka bergegas ke ruang sidang untuk merespons situasi. Aku pegang sesuatu ini. Seseorang tolong hubungi 911. Seseorang tolong hubungi 911. Aku butuh ponselmu sekarang. Tolong aku, tolong aku. Tolong aku. Baiklah, kami akan mengangkatmu. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Panggil petugas wanita sekarang juga. Panggil petugas wanita sekarang juga. Bangun! Panggil petugas wanita sekarang juga. Tidak ada, kenapa butuh? Semoga beruntung. Aku tidak bisa bangun. Aku tidak bisa melihat. Dia baru saja melempar kacamataku. Aku tidak bisa melihat. Berikan kacamataku. Pasangkan di wajahku. Pasangkan di wajahku. Aku tidak bisa melihat. Tolong aku! Tidak. Tolong ambilkan kacamataku. Aku tidak bisa. Aku tidak mencoba berjalan dan aku tidak bisa melihat. Lihat aku. Aku butuh dompetku. Kami akan mengambil semua barangmu. Ayo, Aku sedang mencoba berjalan. Kamu menarikku. jalan. Beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan untuk berjalan. Terima kasih. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Bisa langsung menelpon. Petugas jika kamu membutuhkannya. 16 sentral untuk 91, kami sudah mengamankan tersangka. Aku juga kehilangan tubuhku. Siapa namanya? 16. Sentral untuk 91, tapi satu sudah diamankan. Siapa nama belakangnya? Siapa nama belakangnya? Siapa nama belakangnya? Aku tidak butuh 17. Siapa nama belakangnya? Siapa nama belakangnya? Akan aku katakan.
bilang kita tidak akan menelpon dia. Mereka mau minta bantuan di atas sana, jadi kami naik ke sana bersama-sama. Tolong jangan tanya aku. Penjara bagi saya secara teknis adalah pekerjaan. Bisakah kamu tolong ambilkan ini dari lampu untukku, tolong? Dia sedang mencoba mencari tahu kamera tubuh saya. Ini tidak berfungsi. Saya sedang berdebat dengan Hakim Jackson. Dia masuk ke ruangan dengan marah. Tunggu sebentar. Saya harus pergi. Hopkins ditahan di penjara dan dikenakan jaminan sebesar $25.000. Beberapa hari setelah kekacauan di ruang sidang, Hopkins mengumumkan bahwa prakteknya akan ditutup. Ia juga membahas situasi tersebut dalam sebuah video di Facebook. Ceritaku tidak seperti cerita kalian semua. Sedikit berbeda dalam hal saya lahir sebagai perempuan dan itu membuat semua orang sedikit marah. Tapi sepertinya ada beberapa orang dari sangat penting. Para atasan, jika boleh saya bilang, telah menjadikannya bulan-bulanan dalam banyak hal. Dan saya belum bisa mengatakan sepatah kata pun tentang apapun. Tapi pada titik ini saya rasa tidak ada yang akan pernah mendengar kebenarannya. Dan saya tidak akan pernah lupa hari ketika saya mengalami salah satu hari terburuk saya di pengadilan. Saya terlambat untuk sidang terakhir saya. Dan hakim berkata, jadi ada apa? Tadi kita sampai mana? Dan saya bilang, nama saya Rob Hopkins. Dan dia berkata, saya tidak tahu maksudnya apa, tapi kita akan lanjutkan dari sini. Dan maksudnya adalah saya tidak bisa bersembunyi. Saya bukan orang yang pendiam. Kalau ada yang mengenal saya, mereka tahu saya orang yang vokal. Saya bangga. Dan saya akan menjadi diri saya sendiri. Tapi saya selalu akan bersikap baik. Saya akan selalu bersikap hormat. Jadi tuduhan terhadap saya yang mungkin Anda dengar bahwa saya tidak menghormati hakim manapun, itu sama sekali tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Iya, memang ada saat-saat di mana saya terlalu bersemangat. Tapi selalu demi kepentingan terbaik klien saya. Tapi sekarang sudah sampai pada titik di mana bahkan ketika saya mengorbankan diri, bahkan ketika saya berusaha lebih keras untuk menyelesaikan sesuatu, tetap saja targetnya terus berubah. Pokoknya kami tidak akan melakukannya hanya karena itu cara yang kamu inginkan. Dan itulah mikroagresi yang menyebabkan kekacauan, reputasi negatif, dan konotasi yang terkesan konfrontatif bagi orang-orang yang memiliki gelar Esquire di belakang nama mereka. Tapi masalah Hopkins tidak berakhir dengan tuduhan penghinaan itu. Pencarian catatan pengadilan Oklahoma menunjukkan bahwa dia tidak hanya menghadapi tuntutan pidana, tetapi Asosiasi Pengacara Oklahoma juga berusaha mencabut izin praktik hukumnya. Pada 20 Februari, Hopkins didakwa karena melawan petugas. Menurut catatan dalam berkas pengadilan, dia akan dibebaskan atas tanggung jawab pribadinya sendiri. Kutipannya, setelah menjalani 10 hari hukuman karena penghinaan terhadap pengadilan dalam kasus perdata. Dia dijadwalkan kembali ke pengadilan untuk kasus pidana pada 14 April. Sekarang terkait dengan izin praktek hukumnya, kami mengetahui lebih banyak tentang beberapa dugaan perilaku buruk Hopkins lainnya di pengadilan. Dokumen berjudul Pengaduan Terverifikasi dan Permohonan Pengangguan Sementara Darurat diajukan beberapa hari yang lalu pada 27 Maret. Asosiasi Advokat mengklaim bahwa Hopkins melanggar beberapa aturan yang berkaitan dengan profesionalisme. Kutipan, dakwaan pertama membahas insiden pada 2 Februari yang berujung pada dakwaan melawan petugas tersebut menurut dokumen pengadilan. Pada 23 Februari 2026, pihak yang bersangkutan hadir di hadapan Hakim Pengadilan Distrik Kabupaten Potontek, C. Stephen Kessinger, untuk sidang atas penetapan penghinaan langsung terhadap pengadilan. Hakim Kessinger menyatakan bahwa tindakan pihak yang bersangkutan pada 5 Februari 2026 tidak pantas, tidak profesional, tidak sopan, dan tidak layak dilakukan oleh anggota Asosiasi Pengacara Oklahoma. Selain itu, Hakim Kessinger menyatakan tindakan Anda pada hari itu adalah definisi sebenarnya dari penghinaan terhadap pengadilan. Pengadilan menemukan bahwa tindakan pihak yang bersangkutan terdiri dari perilaku yang tidak tertib dan kurang ajar, sehingga menimbulkan gangguan dan menghambat jalannya persidangan. Pada tanggal 5 Februari 2026, sebagaimana diwajibkan oleh Statuta Oklahoma, Titel 21, Pasal 565, pengadilan
Pengadilan menguatkan penetapan penghinaan langsung terhadap pengadilan dan menjatuhkan hukuman kepada pihak yang bersangkutan selama 10 hari di Pusat Tahanan Kabupaten Potontok. Salah satu pengacara lain yang hadir di ruang sidang hari itu juga telah menulis surat kepada Asosiasi Advokat untuk melaporkan apa yang dia lihat. Dan Hopkins diberi waktu 20 hari untuk merespons. Sekarang, menurut pengadu, dia tidak melakukannya. Tuduhan kedua merujuk pada sidang pendahuluan di Kabupaten Oklahoma pada bulan Januari tahun ini. Hopkins mewakili terdakwa dalam kasus tersebut. Menurut berkas perkara, akhir jam kerja sudah mendekat saat teradu sedang melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi medis pihak negara bagian. Pengadilan menginstruksikan teradu untuk mengajukan pertanyaan yang relevan karena tujuannya adalah menyelesaikan pemeriksaan terhadap saksi medis. Teradu menjadi bersikap argumentatif dengan pengadilan, mulai berbicara menimpali pengadilan dan beberapa kali menyela pengadilan. Teradu terus mengganggu jalannya sidang meskipun telah berulang kali diperingatkan untuk berhenti menyela. Teradu didenda $100 karena tidak mematuhi pengadilan yang telah berulang kali diberikan. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya Hopkins dinyatakan melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Dokumen pengadilan yang merujuk pada dakwaan 3 yang berkaitan dengan kasus tahun 2023 di Stephens County, Oklahoma, Hopkins mewakili seorang remaja dalam kasus tersebut. Sekarang, menurut pengadu, Hopkins telah berulang kali diberitahu untuk berhenti mengganggu jalannya sidang dan bahkan diperingatkan bahwa dia akan dinyatakan melakukan penghinaan terhadap pengadilan jika terus melakukannya. Dia melakukannya lagi dan dia pun dibawa keluar. Berkas pengaduan menyatakan bahwa setelah sekitar 90 menit dalam tahanan, teradu dibawa kembali ke ruang sidang dan diberi kesempatan untuk menebus penghinaan terhadap pengadilan tersebut. Teradu melakukannya dengan meminta maaf atas perilakunya kepada pengadilan dan penasihat hukum. Tuduhan keempat merujuk pada sebuah insiden pada bulan Maret 2025 ketika Hopkins dijadwalkan menghadiri 2 atau 3 sidang sekaligus di gedung pengadilan. Ketika seorang hakim di salah satu ruang sidang mencoba memanggilnya ke ruang hakim bersama kliennya untuk membahas putusan yang diharapkan, Hopkins diduga sedang berada di ruang sidang lain. Mengutip dari dokumen tersebut, kutipan, pihak yang bersangkutan tidak kembali ke ruang sidang, tetapi menunggu Hakim Dishman di ruang hakimnya. Ketika Hakim Dishman menjelaskan bagaimana dan mengapa dia memutuskan permohonan tersebut, pihak yang bersangkutan menjadi gelisah dan mulai menuntut kehadiran seorang juru catat sidang. Dia menjadi marah, meninggikan suaranya, dan menuntut diadakannya sidang. Dia berulang kali menyela, berbicara saat Hakim Dishman sedang berbicara, dan meninggikan suaranya. Pihak yang bersangkutan diperintahkan untuk keluar, namun menolak melakukannya. Pihak yang bersangkutan akhirnya meninggalkan ruang hakim hanya setelah diberitahu bahwa petugas akan dipanggil untuk mengantarnya keluar dari gedung. Sekarang tuduhan kelima melibatkan Hopkins yang diduga membuat sebuah kasus menjadi terlalu rumit dan secara tidak dapat dijelaskan menundanya beberapa kali, sambil juga menolak berkomunikasi dengan pengadilan dan kuasa hukum lawan. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 2025, Pengadilan Banding Perdata Oklahoma menguatkan keputusan pengadilan yang lebih rendah bahwa Hopkins harus menanggung biaya pengacara untuk kuasa hukum lawan dalam kasus tersebut. Tuduhan ke-6 terkait dengan kasus tahun 2024, di mana Hopkins sekali lagi diduga menjadwalkan sidang dengan satu hakim, namun kemudian ditemukan berada di ruang sidang yang berbeda untuk kasus lain pada waktu yang sama. Pada tuduhan ke-7, Hopkins dituduh berteriak keras dan beberapa kali menginterupsi persidangan selama sidang pada Januari 2026. Dan tuduhan ke-8 menuduh dia hampir sepenuhnya menghindari pekerjaan hukum apapun dalam perkara perwalian pada tahun 2025. Pelajuan tersebut menyatakan bahwa pengadu oleh karena itu meminta perintah penangguhan sementara darurat terhadap teradu karena ancaman langsung terhadap kerugian publik yang besar dan tidak dapat diperbaiki yang ditimbulkan oleh praktik hukumnya yang berlanjut. Menurut Asosiasi Pengacara, pada bulan Desember lalu, Hopkins diberi kesempatan untuk mengikuti program pembinaan disipliner. Dia diwajibkan untuk menghadiri kelas-kelas profesionalisme tertentu dan menjadwalkan pertemuan bulanan dengan penasihat etika Asosiasi Pengacara. Dia juga tidak boleh ada keluhan lain yang diajukan terhadapnya, tetapi jelas keluhan seperti itu tetap diajukan. Jadi, dia telah melanggar ketentuan program pengalihan tersebut. Sejauh ini, belum ada kabar terbaru apakah Hopkins benar-benar akan kehilangan izinnya untuk berpraktik hukum di Oklahoma, tapi tampaknya kemungkinan itu besar, mengingat banyaknya tuduhan yang diajukan terhadapnya. Bagaimanapun juga, ledakan emosinya di ruang sidang, yang jelas bukan momen terbaiknya, akan selalu dikenang dalam sejarah video viral. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlangganan kanal kami di YouTube dan ikuti kami di Spotify. Kami juga sekarang streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.